Baik, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Jerman, selamat sore Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Mbak Dewi Dias Rosano, kemudian Ustadz Zaki Fahmi, Mbak Siti yang ada di Bonn, ada Edward yang mewakili pulpen, Mbak Muti Halasani dari Klik, kemudian Mas Nanang Dianto yang salah satu admin dari Koteka, ada Mas Oni Jamhari selaku bendahara Koteka, ada Mas Ikrom Zain di Surabaya, Nurul di Depok, Mbak Marla di Jakarta dan Pak Sutiono, ada Mbak Din Hardiani, Mira di Purwakarta, Eka di Kalimantan, Putri di Jakarta, kemudian ada Ibu Saul, dan teman-teman lain yang tidak saya sebut karena mungkin tidak terlihat dalam layar. Terima kasih sekali untuk kehadiran hari ini Koteka Talk ke-126 dalam rangka mendoakan Mas Dias Rosano, salah satu dari admin komunitas Traveler Kompasiana yang pernah aktif sejak tahun 2018 dan meninggal pada tanggal 2 Mei 2023 yang lalu. Baik, kali ini kita punya dua agenda. Yang pertama adalah pembacaan doa bersama yang akan dipimpin oleh salah satu ustadz dari Bonn, Jerman. Kemudian akan disusul atau diteruskan dengan pemutaran salah satu Zoom yang mengisahkan tentang Aceh dan dipresentasikan oleh almarhum Mas Dias Rosano. Ini mungkin akan menjadi sebuah memori yang indah bagi kita semuanya untuk mengingat apa yang sudah dibagikan selama ini jasa Mas Dias selama berada di komunitas yang ada di Kompasiana ini. Dan terima kasih sekali Mbak Dewi yang sudah hadir. Sebelum kita akan baca doa bersama, mungkin Mbak Dewi akan menyampaikan dua patah kata kepada kita semua yang hadir di sini. Silakan Mbak Dia. Mbak Dewi Dias Rosano. Iya. Suaranya masih belum menyala ya, sebentar. Sebentar, suaranya kok tidak menyala ya. Sudah? Udah ya, belum? Suaranya belum menyala Mbak Dewi, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini saya masih sedang dalam perjalanan. Jadi mungkin agak ini ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran dan perhatian dari semua rekan-rekan Mas Dias. Saya sebagai istri dan juga mewakili keluarga memohon maaf seandainya Mas Dias banyak melakukan kesalahan. Mudah-mudahan semua bisa ikut mendoakan bahwa semoga Allah menerima semua amal ibadahnya Mas Dias. Amin. Mengampuni semua dosa Mas Dias dan menempatkan Mas Dias di tempat terbaik di sisinya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas ini dengan diadakannya doa bersama ini membuat kami sebagai keluarga merasa mendapatkan support yang besar dari rekan-rekan semua. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik. Amin. Ya, terima kasih ya. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Semoga perjalanannya lancar dan keluarga akan tabah menjalani dan Mas Dias betul-betul tenang di sana karena kita doakan bareng-bareng ya. Dan semoga kita saling memaafkan dan semua akan menjadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih sekali untuk kehadirannya Mbak ya. Dan salam untuk keluarga. Baik, Ya, terima kasih. Baik, teman-teman semuanya, itu tadi adalah istri dari Mas Dias Rosano atau Mbak Dewi yang sedang dalam perjalanan. Dan saat ini kita langsung saja ke Mas Zaki yang akan memberikan doa
untuk Mas Dias Rosano. Sebelumnya saya akan menceritakan sedikit tentang Ustadz Zaki Fahmi. Mas Zaki ini adalah alumni Pondok Pesantren Raudratul Ulum Pati, juga Ponpes Al Munawir di Krapyak, Yogyakarta. Dan sudah cukup lama juga ya relatif katanya karena menempuh pendidikan master di Universitas Bonn di Jerman. Ini tetanggaan sama Mbak Siti kita yang memang sedang akan mengibarkan bendera dangdut di Saantero Jerman. Baik, Mas Ustadz Zaki Fahmi, kita mulai saja untuk acara yang pertama yaitu mendoakan Mas Dias yang meninggal pada tanggal 2 Mei 2023 di Aceh. Silakan, mikrofon sudah terbuka. Halo, suara saya terdengar? Ya, terdengar bagus. Jadi kita berdoa bersama-sama, kita niatkan, kita hadiahkan apa yang kita baca, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah ini, kita kirimkan doa untuk Mas Dias Rosano, Pak Dias Rosano ini. Semoga dengan apa yang kita doakan bersama, apa yang kita bacakan bersama, bisa meringankan Pak Dias di kuburnya, juga bisa membuat tenang Pak Dias di kuburnya, pun dengan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan bisa selalu mendapatkan support. Amin ya rabbal alamin. Terlihat, terdengar jelas? Terdengar? Dengar ya? Ya, terdengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyati wa ali baiti thumma ila hadratil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wal sholihin wal musannifin wa jami'al malaikatil muqarrabin thumma ila ahli qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bil masyariq wal maghribi bari wa bahra khususan ila hadrati almarhum Pak Dias Ibu beliau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وبارك وسلم أجمعين. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qulil arwahi wa idaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamal wujudi fi hadzal yaumi wa fi kulli yawmin wa fil yawmil ma'udi sirran wa jaran bid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma taqabbal wa awsil ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما استغفرنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية وسيلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة عين محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وإلى المصلين والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة خصوصا إلى حضرة المرحوم بابا أسرى سلينا. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله يا الله يا الله يا حسن الخاتمة. يا الله يا الله يا حسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بالإسلام. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang bacaan yang kita bacakan tadi, yang kita kirim tadi berupa tahlil dan kalimat thayyibah lainnya, insya Allah sampai kepada almarhum Bapak Dias dan Bapak Dias bisa tenang di alam kubur sana. Amin Allahumma amin. Rabbinya bermaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Zaki. Semoga lancar perjalanannya ke acara Halal Bihalal NU bersama Mbak Siti Asia. Terima kasih Mbak Asia ya sudah menghubungkan komunitas Traveler Kompasiana dengan Ustadz Zaki. Lain kali mungkin akan cerita lebih banyak ya, bagaimana ceritanya menempuh pendidikan master di Mbak Gana, ini Mbak Gana di belakang saya ada Mbak Sri Tundruang dari Aachen. Ikut bercita ya.
Selamat Eh, siang. Selamat sore, Pak. Ikut berduka cita, tolong ya. Peluk duka saya untuk keluarga yang ditinggalkan. Terima Semoga kasih. adik-adik semua tetap sehat ya. Amin, Ibu juga ya. Iya, baik. Amin, terima kasih. Terima kasih Mbak Siti ya. Lain kali kita akan japri Ya. lagi dengan Ustadz Zaki mungkin untuk menceritakan tentang pendidikan master di PON. Bagaimana mungkin akan menginspirasi generasi muda Indonesia untuk terus mencapai cita-cita setinggi bintang di langit. Bagaimana suka dukanya menjadi mahasiswa dan menjadi diaspora di Jerman. Baik, selamat melanjutkan perjalanan Mbak Siti ya. Kita sambung lagi. Makasih. Dan teman-teman semuanya, terima kasih sekali untuk hadir di sini. Doanya sudah dipanjatkan, dipimpin oleh Ustadz Zaki Fahmi yang ada di PON, sedang menuju perjalanan di Halal Bihalal. Baik, langsung saja untuk acara berikutnya, yaitu pemutaran ulang dari Koteka Talk yang pernah presentasikan oleh almarhum Mas Dias Rosano. Karena waktu itu saya tanya apakah bisa untuk menceritakan tentang keindahan Aceh di mana dia waktu itu sedang dipindahkan dari Jakarta ke Aceh. Dan Aceh adalah salah satu kota yang sangat terkenal tidak hanya dengan tragedi tsunami-nya tapi dengan keindahan alamnya, keindahan yang ternyata kita ngertinya hanya masjid yang tersisa ketika tsunami. Tetapi ketika dipresentasikan oleh Mas Dias, rupanya banyak sekali tempat-tempat hidden gem yang mungkin kita harus explore. Makanya untuk Agustus itu sebenarnya sudah ada acara untuk ke sana ya. Tapi keburu Mas Diasnya sudah nggak ada. Baik, saya akan langsung share. Baik. Sudah siap semuanya ya? Ada Saya ya? pengen cerita Aceh nih, lebih enak cerita Aceh ya. Ya. Atau mungkin dilihatin gambarnya yang kemarin juga bagus. Iya, makanya nih. Serambi Aceh itu. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu Mas Dias ini juga menceritakan tentang keindahan Aceh. Tahu sendiri kan bahwa Aceh pernah terkena tsunami dan semua luluh lantak, hanya misalnya satu masjid atau beberapa bangunan, sementara semuanya sudah hancur. Mbak Gana, nggak dengar suaranya. Mulai rapuh ya, perlu perbaikan ya. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Sandi sana, perbaiki itu menara 7 km nolnya. Di sini kita bisa snorkeling, bisa melihat kerang bawah laut, yang tentunya, maaf kata saya bilang lebih indah dari Bunaken menurut saya. Cuman karena orang masih takut ke Aceh, jadi ya itulah. Jadi orang lebih banyak ke Bunaken, Lombok, dan sebagainya. Padahal di sini nggak kalah indah. Ada guanya, kemudian
Kemudian pantainya ya bisa dilihat sendiri kan di sini pantainya sangat indah dan ada Pulau Rubiah. Dulu Pulau Rubiah ini adalah tempat transit. Kalau sekarang tuh transit haji gitu ya. Kalau sekarang tuh di Pondok Gede, kalau dulu di Rubiah gitu untuk mengangkut air tawar karena jarak dari Pulau Rubiah ke India itu lumayan jauh. Jadi mereka mengambil air tawar di situ gitu. Kemudian pantainya juga cukup indah, Pantai Ibui, kan masih kinclong gitu ya pantainya ya, bisa kelihatan sendiri lah. Dan juga ada Gua Jepang, ada benteng Jepang di situ, peninggalan Jepang waktu Perang Dunia Kedua. Kemudian, nah ini kota Banda Aceh sendiri, ini ada rata-rata adalah peninggalan bekas tsunami, seperti ada PLTT Apung, kemudian juga ada kapal terapung gitu ya, serta museum tsunami. Kemudian juga ini yang indah itu adalah ada 2 masjid kembar kalau boleh saya bilang, yang Baitur Rahim dan Baitur Rahman, yang lolos dari tsunami. Ketika bangunan lain pada hancur, alhamdulillah 2 masjid ini utuh. Apalagi Masjid Baitur Rahim, dia letaknya persis di tepi pantai Ulele. Tapi masjid inilah yang satunya tidak hancur dari terjangan tsunami dan sekarang sudah diperbarui lagi. Dan di sini juga ada titik nol. Dulu itu dikatakan sebagai ibu kotanya Aceh di titik nol ini, tapi sekarang sudah tidak tampak bekas-bekasnya, sudah pindah ke arah pedalaman. Dan kemudian di Banda Aceh juga tidak hanya kotanya, tapi juga ada pemandangan gunung seperti Gunung Selawah dan juga ada tempat wisata Matai seperti Cipanas lah kalau di Jawa ini, tempat air panas gitu ya. Nah di sini kita juga bisa berendam air panas di dekat Banda Aceh. Kemudian, nah ini pantainya. Di sini ada beberapa pantai seperti Pantai Lampu, Loknga, Calang, Tapak Tuan, dan juga ada Gunung Berute. Nah di sini itu gunung tapi posisinya di tepi pantai gitu. Jadi kita bisa melihat pemandangan keindahan pantai dari puncak gunungnya. Dan itu bisa dijangkau karena situ ada warung-warung kopi dan kita bisa mengambil keindahan pantainya dari tepi Gunung Berute tersebut. Kemudian juga ada peninggalan sejarah yaitu Tugu Tokomar di Melaboh, karena kebetulan Tokomar sendiri merupakan putra Melaboh yang berjuang melawan Belanda waktu tahun sekitar 1894 lah, waktu Belanda masuk, zamannya Sunan Guru-Gurunya dulu. Kemudian di sini juga ada air terjun gitu ya. Dan Tapak Tuan sendiri dulu konon katanya adalah tapak dari ulama gitu ya, yang menetap di pantai selatan Aceh dan meninggalkan jejak berupa tapak di tepi pantai. Cuma ini karena lagi pasang nggak nampak, tapi kalau lagi surut dia akan kelihatan di bentuk tapaknya. Kemudian, nah ini Takengon gitu ya. Kalau kita nggak perlu jauh-jauh ke Eropa untuk melihat Alpen. Di Aceh sendiri juga pemandangannya sudah seperti di Alpen tuh, banyak pinus, banyak ada danau Laut Tawar, kemudian juga pemandangannya dengan kesejukan kabutnya gitu. Jadi kita seperti berada di negeri atas awan. Kalau kita dari Burgtelehe, mungkin kalau pernah lihat Hallstatt itu di Austria gitu ya, mungkin Mbak Gana tahu lah ya. Nah, pemandangannya itu mirip-mirip gitu kalau kita berada di situ gitu. Ini tepi danau Laut Tawar, kemudian ada desa-desa tradisional gitu ya, seperti Hallstatt. Di atas kita ambil fotonya dari Burgtelehe. Wah, pokoknya nggak kalah indah lah. Ini juga Takengon gitu ya. Takengon itu kan berada di tepi danau Laut Tawar. Takengon ini juga mungkin seperti di mana ya? Kalau di Jerman saya kurang tahu ya. Danau Mbak? Kalau di Swiss itu seperti itulah. Jadi nggak kalah inilah. Apalagi Gayo ini penghasil kopi terbesar ya. Di Sumatera maupun di Indonesia gitu ya. Dan di sini banyak kebun-kebun kopi, kita bisa metik kopi langsung, bisa langsung diolah di situ, diminum di situ gitu. Jadi langsung di roasting ya istilahnya ya. Roasting. Ya, Ini roasting tempat. Yang katanya ada campuran marijuananya, Mas, bukan ya? Ya itu rahasia lah. Yang bisa bikin klepek-klepek sampai besok bangun. Oh iya, namanya kopi racing gitu di sana itu. Kopi racing ya, dan caranya katanya beda, Mas ya, cara beda, ada. Kita bikin kopi biasa di warung atau di lain. Saya pernah beli bubuknya, nyeduh sendiri sama diseduhin lain. Ya? Karena kurang marijuana. Bukan, tapi memang ada ininya, ada semacam tekniknya gitu ya. Tekniknya ya, giling-gilingnya gitu ya. Gilingnya maupun cara ini air panasnya gitu ya. Beda, karena air panasnya beda. Jadi kalau kita minum di warung kopi sama kita nyeduh sendiri, bubuk sama rasa beda. Itu anehnya itu. Aneh ya, anehnya di situ. Nah, itulah makanya. Jadi kalau kita ke Aceh tuh banyaklah pemandangan baru yang mungkin dikirim ke ucap biasanya. Baik, kita sudah ada satu pertanyaan yang ada di kolom chat. Saya persilahkan kepada salah satu mahasiswa dari UKSW Universitas Katolik Satyawacana, Muhammad Rizky Syahriawan. Silakan untuk menyalakan video supaya kelihatan penampakan wajah gantengnya Muhammad Rizky Syahriawan. Oh, pasti seger nih karena di Ambarawa kemarin saya Januari ke Ambarawa nih, Mas Aldi. Saya nungguin Mas Aldi tapi ternyata saya cuma ketemunya baru kelinting. Ya, silakan Muhammad Rizky Syahriawan untuk menyalakan mikrofonnya, masih mati. Mohon dinyalakan dan akan saya tampakkan. Wah, dengan tampakkan. Oh, itu
backgroundnya juga keren tuh, ada SpongeBob ya. Anak saya juga suka tuh sama SpongeBob. Oke, silakan Muhammad Rizky Syahriawan. Tadi ingin menanyakan tentang Pulau Seram ya, karena presentasi pertama dari Mas Dias adalah tentang. Silakan. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah bisa. Silakan. Kepada selamat sore, Pak Dias. Saya ingin bertanya, perkenalkan dulu, saya Rizky dari UKSW, Program Studi Destinasi Pariwisata. Saya ingin bertanya, apakah ada perbedaan dalam pengembangan sektor pariwisata antara Pulau Seram tadi dan Banda Aceh dengan yang ada di Pulau Jawa? Apakah sangat signifikan? Karena kalau dilihat dari saya sendiri tadi, untuk pengembangan dan pemanfaatan potensi itu masih kurang. Jadi mohon penjelasannya kepada Bapak Dias. Betul sekali Mas, kalau bicara mungkin sangat kurang ya. Di sana tuh mungkin masih individual yang ngelola ya. Individu pemilik pantai atau bahkan liar gitu. Liar dalam arti kita duduk pun juga nggak ada yang ganggu gitu. Duduk aja, nunduk, terus ada warung kopi, kita ngopi, itu santai, nggak ada yang minta bayaran, nggak ada yang minta ini. Cuman beli kopi aja duduk-duduk udah nyaman gitu, bayar 3.000 atau 5.000 lah. Jadi memang sebenarnya kalau menurut saya ya, dibanding di Jawa, di luar Jawa itu sangat-sangat belum terkelola gitu ya. Masih individual, karena memang juga ini kan bicara supply demand juga ya. Karena mungkin juga pengunjungnya itu juga dan jarang gitu. Kayak saya kan mungkin satu-satunya orang asing yang berkunjung ke situ gitu. Mungkin bisa jadi selama ini yang berkunjung ke situ cuma penduduk setempat atau mungkin penduduk Masohi paling jauh lah, atau penduduk kayak Ratu atau Ambon, tapi juga sangat jarang. Jadi karena pasarnya ini jadi dikembangkan juga secara ekonomi tidak berputar uang itu gitu ya, malah cenderung rugi gitu. Makanya mungkin kenapa pariwisata kurang berkembang di daerah itu karena memang secara ekonomi kurang nilainya gitu. Kecuali kalau kita bisa mempromosikan secara gencar, kemudian juga ada karena alat transportasi yang bagus. Karena kayak saya waktu di Seram itu, saya sewa angkot kurang lebih kayak kemarin tuh dari Masohi ke Kairatu itu 300.000 saya bayar 300.000 sepanjang perjalanan itu, jadi eksklusif gitu, saya sewa sendiri gitu. Atau bisa juga kita nyewa motor ojek setempat juga bisa. Tapi kalau misalnya ini khusus nggak ada gitu. Jadi kita memanfaatkan angkot pun juga sepi di sana, nggak ada yang naik, jarang. Makanya kadang-kadang miris juga melihat kondisi penduduk setempat gitu ya. Jadi kalau bicara itu sangat-sangat kurang lah, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan lain atau tanggapan, Mas? Sudah cukup, Muhammad? Apakah menjawab pertanyaan dari yang tadi disampaikan tentang Pulau Seram atau masih kurang puas? Kalau sudah, saya akan segera ke Pak Trilokon. Silakan menyampaikan sendiri. Pak Trilokon ini ada di Gunung Lokon di Sulawesi. Jadi dari Aceh kita terbang ke Sulawesi. Itu juga indah banget. Saya pernah ke Toraja tuh cantik banget. Tapi perjalanannya Masya Allah jauh banget dan memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tapi memang kalau ke Indonesia itu harus eksplor ya, harus belusuan. Kalau nggak belusuan nggak nemu apa-apa ya. Nemunya yang biasa aja mainstream gitu ya. Kalau yang anti mainstream nyegur tuh yang ke tempat-tempat daleman gitu ya. Oke, silakan Pak Trilokon atau saya sampaikan. Silakan. Iya Mbak, terima kasih Mbak. Sorry, ya, silakan. Mas Dias, saya kan sering nonton di YouTube itu tentang Aceh ya, indah dan menarik juga sih. Ada tantangan supaya bisa menjejakkan kaki di 0 km dari Sabang di Aceh juga. Gimana dengan transportasi ya secara umum? Yang pasti sewa Pak di sana. Kalau umum tuh nggak ada sewa. Kayak Sabang itu kita lepas kunci 250.000 gitu. Tapi bensin beli sendiri, itu aja. Untuk Sabang ya, untuk Sabang kita bisa sehari, saya 24 jam hitungannya. Jadi dari turun kapal sampai balik kapal 24 jam itu 250.000, kita bebas keliling Sabang gitu. Lepas kunci karena juga nggak mungkin lah mobilnya mau kemana, nggak bisa keluar juga kan. Sama kayak Karimun Jawa lah. Jadi kita puas keliling-keliling sewa mobil. Kalau umum tuh kayaknya nggak ada deh. Ada paling kayak labi-labi tapi juga itu terbatas itu ya. Orang sana juga malas naik angkutan umum. Jadi bayar motor gitu seperti itu. Nah itu kalau untuk Sabang ya. Kalau antar kotanya itu paling banyak ya Banda Aceh Medan bis. Kemudian Banda Aceh sama Medan Takengon. Nah Takengon itu dari Medan malah bisnya. Bukan dari Banda Aceh. Kalau dari Banda itu travel aja adanya. Travel 300 gitulah. Ya mungkin yang bisa dengan di Manado lah. Kayak Ketomohon juga kan naik travel kan. Kecil-kecil itu. Itulah kira-kira. Ya, terima kasih Pak Dias. Baik, terima kasih Pak Trilokon. Lain kali akan menceritakan tentang keindahan Gunung Lokon ya. Dan teman-teman semuanya, kami menyediakan voucher dari Koteka bagi pertanyaan yang
Bagus. Nah, ini teman-teman mahasiswa, teman-teman semua yang di sini, traveler, bisa untuk menyampaikan pertanyaannya untuk mendapatkan voucher dari Koteka, termasuk 10 merchandise dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya sebutnya Katolik ya, maaf tadi saya mungkin nggak konsen ngomongnya. Kemudian juga dari The Javato ada hadiah, dan nanti akan ada sertifikat yang sudah dibuatkan dari UKSW Salatiga. Nanti akan dikirim linknya di chat untuk dicek, untuk diisi, sehingga akan mendapatkan sertifikat sebagai kenang-kenangan, karena hari ini adalah spesial. Selain ada Mas Diat, ada Mas Menteri Sandiaga Uno yang akan hadir di sini untuk menceritakan kebangkitan pariwisata Indonesia 2022. Nah, sekarang ini kita belum ada pertanyaan. Saya balik lagi ke waktu kita pernah bahas ya tentang Aceh waktu itu. Mas Dias cerita bahwa di sana kan hukumnya Islam nih. Tapi ternyata salah satu peserta kita yang dari sana itu ceritain juga. Sebenarnya sih nggak seseram yang diberitakan di media massa. Ah gini nih nanti dicambuk, oh nanti ini direjam, oh nanti ini dipotong tangannya. Sebenarnya dalam praktiknya tidak seperti itu. Mungkin bisa diceritakan lagi secara ulang apa yang dia ceritakan waktu itu, salah satu peserta dari Aceh, orang Aceh asli, dan Mas Dias sendiri sebagai pendatang yang dari Jakarta kemudian tinggal di Aceh sebagai orang luar dan berbaur dengan masyarakat Aceh sendiri. Sebenarnya nggak serem-serem amat deh. Silakan Mas Dias. Kalau menurut saya Aceh itu paling aman. Percaya Mas saya. Keluar malam jam 12 malam juga nggak apa-apa, nggak ada yang ini kok. Kamu udah nggak ada tuh. Sebenarnya kalau mereka sejahtera kenyang, insya Allah nggak akan ganggu lah. Ya. Dibanding Sumatera lain ya, mohon maaf saya bilang dibanding Sumatera lain, Aceh paling aman lah. Oke. Kalau wanitanya gini aja, pakai kerudung yang biasa aja. Kerudung gitu. Jadi nggak harus jilbab begitu ya? Nggak harus. Yang non muslim ya banyak teman-teman kesini, mereka pakai kerudung gitu udah. Pakai kerudungnya meskipun gitu. Non muslim begitu ya, itu sebagai. Sama pakai rok aja, jangan pakai celana panjang lah. Pakai celana panjang. Dan satu pertanyaan lagi, waktu itu ketika Mas Dias menceritakan tentang Aceh, itu ada yang tanya, kan saya udah nikah nih, kemudian saya pengen gandengan nih sama suami saya, sama istri saya, boleh nggak sih gitu? Kan orang nggak tahu dia udah nikah apa belum. Itu bagaimana Mas? Secara keseharian itu kelihatannya bagaimana? Boleh aja, yang penting jangan lupa bawa buku nikah aja. Ditanya. Di tas gitu ya? Ya, soalnya di hotel suka ditanya, biasanya. Oke. Di hotel ya? Enggak, maksudnya kalau lagi jalan di mall, jalan di warung, di toko begitu kan? Ya, sebaiknya bawa aja lah, sebaiknya daripada mendingan lah. Sebaiknya kayak KTP bawa aja lah, sebaiknya. Dan sejauh ini apakah kedatangan orang asing, turis asing di Aceh sudah semakin banyak atau masih tetap sepi aja kayak dulu? Kayaknya lebih banyak sebelum pandemi deh. Di Sabang biasanya mereka itu snorkeling di Sabang. Kalau enggak di Lovna juga mereka sering ini Salang itu daerah-daerah snorkeling. Namanya bukan snorkeling sama ini apa? Yang selancar itu tuh, daerah pantai barat. Oh, oke. Kayak di Nias itulah model Nias. Nah, itu di Salang itu biasanya mereka dulu. Salang, sekarang kayaknya udah nggak kelihatan lagi deh tampangnya orang-orang asing. Oke, baik. Ini ada lagi satu pertanyaan dari Pak Sutiono yang ada di Jakarta. Nah, dari Aceh kita ke Sulawesi, kita ke Jakarta. Tadi udah di Salatiga juga ya. Pak Sutiono mau disampaikan sendiri atau saya bacakan? Mungkin suaranya lagi serak-serak basah Bapak ya, jadi saya aja deh. Oke, nanti bisa kabur semua. Pak Sutiono menanyakan, waktu dulu saya di hotel di Aceh itu nggak ditanya apa-apa tuh. Ya, tergantung wajah juga Mbak. Wajahnya mungkin udah tua dan jadi mereka juga mikir, nggak mungkin. Tapi kalau yang tampang muda bisa curigain, yang tampangnya masih seger, masih ini. Ya, ini mahasiswa harus hati-hati ya. Harus hati-hati bawa tuh namanya buku nikah ya. Oke, jadi pertanyaan berikutnya adalah berapa hari terbaik explore di Pulau Seram? Tadi kan ceritanya mau dikit aja, makanya nanya ini sehari cukup kali ya gitu. Kalau Seram itu terus terang ya 1-2 minggu lah kalau mau keliling semua pulau ya. Wow. Tapi kalau seluruh pulau itu cukup panjang juga, ternyata hampir 1000 kilo lah kalau kita ukur itu ya. Ternyata gitu, dan saya pun nggak sampai segitu, saya paling sekitar 200 kiloan lah, 250 kilo gitu. Tapi memang terus terang kalau di sana apa ya, masih perawan pantainya ya. Jadi mungkin hampir sama dengan pantai Tebet ya. Kalau secara pandangan similar lah ya, seperti itu. Kan bedanya di sana kita bisa lebih santai, bisa lebih bebas, nggak banyak gangguan orang, dah gitu aja. Tapi kalau kita nyari resort apa itu sangat jarang lah. Ya paling kayak di Sawai aja dari resort, tempat lain tuh kayaknya masih, ya paling homestay gitu aja sih, nggak banyak inilah. Ya seminggu cukup sih, kalau mau ini cukup ya. Oke, dan itu untuk perkiraan seminggu, berapa biaya yang harus kita siapkan? Itu biaya minim ya, maksudnya kayak kita nggak ke hotel gitu, ke penginapan
penginapan yang murah-murah begitu, yang kayak backpackeran begitu? Kalau murah aja saya rasa sekitar dulu aja udah 300-an ya per hari ya dulu. Sekarang mungkin ya nggak jauh beda sih, mungkin sekitar itu juga lah. Kalau hotel saya kira kenaikannya nggak terlalu tinggi ya. Sekitar itulah. Yang mahal tuh angkutannya. Kita karena nggak ada angkot. Jadi dia itu apa sistemnya ngetem. Jadi kalau nggak penuh kita harus sewa. Misalnya mau dari kota A ke kota B, kayak dari misalnya saya dari Masohi ke Kairatu. Kalau misalnya penumpangnya kurang dari 5 nggak mau jalan orang. Kecuali kita sewa. Sewa hitungannya setoran dia 300 ya udah kita bayar. Seperti itu gitu loh. Jadi nggak ada angkutan umum yang standby itu nggak ada. Mereka nunggu penumpang. Jadi kalau mau murah susah atau sewa ojek paling. Tolong antar ojek aja. Tapi kalau terlalu jauh kayaknya nggak mau deh. Paling ya itu tadi sewa angkot tadi itu aja. Angkot mikrolet seperti itu tuh. Ya tinggal dihitung aja lah sewa angkot sama itu. Rata-rata dari 500-600 kalau 500 ya. Sehari 500 kali 7. Oke, 3,5 termasuk. Itu belum termasuk pesawat belum juga makan. Ya belum. Belum makan, belum ini. Ya 500 sehari lah kalau mau dihitung paling gampang lah. Oke. Dan apakah di sana banyak juga grup tur yang kesana kemari nih, kayak misalnya 10 orang, 5 orang? Tahu saya nggak ada ya. Ya, kurang cetar gitu kalau kayak bilang ya. Kurang. Beda dengan Karimun Jawa, itu banyak Karimun Jawa. Ya. Tapi kalau Ambon tuh kayaknya kurang. Ada 1-2 tapi tidak ini. Biasanya kalau turun di Bandara Patimura itu suka ada yang Spirit Travel itu mereka mau buatin paket. Spirit Travel itu tanya aja. Kalau saya biasa gitu. Untuk dari turis asing sendiri juga kurang banyak ya Mas ya? Padahal biasanya mereka ini penyuka yang suka nyelempit-nyelempit dan belusuan begitu. Jadi yang sepuluh aja ada tapi kurang. Iya ada beberapa saya temui waktu kemarin juga ada 1-2 tapi nggak banyak lah. Boleh 1-2 lah paling. Kemudian dari orang lokal sendiri, apakah mereka juga menyukai pariwisata atau juga juga ikut berkunjung begitu? Jadi nggak cuma orang luar ke Seram, tapi juga orang Seram sendiri. Kalau di Jerman, itulah Mbak saya bilang yang lebih tertarik begitu. Justru memang yang isi situ tuh orang lokal, bukan orang luar. Bukan orang lokal. Karena orang luar juga nggak tahu sih ya ada wisata itu, nggak ngerti kali ya, nggak paham. Jadi ya yang isi orang lokal aja gitu, ngopi sambil menikmati pantai ya gitu aja, sambil berenang di pinggir pantai, bapaknya ngopi anaknya berenang ya kayak gitulah. Kalau nggak sewa perahu keliling, apa kayak tadi saya itu keliling, sewa ketinting lah. Bahasanya itu ketinting gitu, perahu kecil seperti itu gitu Mbak. Sama paling nangkap ikan lah paling, itu sambil cari ikan lah. Wah pasti makanannya juga ikan-ikanan gitu ya? Iya kayak tadi saya itu kan ikan-ikanan itu makanannya. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman di sini. Jangan lupa untuk mengisi form untuk mendapatkan sertifikat Zoom Marathon hari ini dengan 2 Zoom bersama Mas Dias dan Menteri Sandiaga Uno. Jadi ada di kolom chat sudah disampaikan oleh Fakultas Interdisiplin Universitas Kristen Satya Wacana, jurusan Destinasi Wisata. Baik, ada lagi pertanyaan dari Pak Sutiono, kenapa disebut Pulau Seram? Apanya yang seram? Padahal tadi kan cantik tuh. Nah ini kalau hikayatnya dulu itu ada perdagangan ya, perdagangan antara orang lokal sama orang asing gitu ya. Mereka itu nyebut nama orang lokal itu apa? Selam, siran. Lama-lama lidah orang lokal itu bilang seram gitu. Itu masalah lafal aja, lafal. Lafal ya, oke. Bukan karena seram, ini bukan, tapi karena lafal aja. Oh kalau jualan sama ini, jualan kayu tukar dengan apa gitu. Jadi seperti itulah kira-kira. Ya ini Pak Sutiono saya share screen sebentar lah, mungkin Pak Sutiono bisa lihat. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari mahasiswi UKSW Firly Amelia Ika. Silakan untuk disampaikan sendiri mumpung ada kesempatan, nanti waktu Pak Sandi kayaknya nggak bisa deh, namun sekarang masih bisa. Silakan untuk menyalakan suaranya, mikrofon, supaya saya bisa mendengar merdunya suara dari Firly Amelia. Silakan, Firly. Baik, selamat sore, Mbak. Apa suara saya bisa terdengar jelas? Oh, dengan jelas sekali ya. Silakan. Saya ingin bertanya kepada Pak Dias. Tadi kan sudah dijelaskan kalau Pulau Seram ini memiliki sejarah cukup banyak berhubungan dengan konflik SARA. Nah, kira-kira ini berpengaruh atau tidak terhadap kunjungan wisatawan ke sana? Kemudian juga yang di Aceh tadi masih banyak orang yang takut berkunjung ke Aceh karena sejarahnya tadi pernah dilanda tsunami, padahal memiliki potensi yang menarik begitu Pak. Nah, lalu kira-kira tindakan atau langkah apa yang dapat dilakukan untuk menghilangkan stigma orang-orang terhadap Aceh ini Pak, supaya nggak takut atau ragu lagi untuk berkunjung ke sana? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Oke, makasih.
pertama tentang Seram. Sebenarnya yang berkonflik itu bukan di Seram. Ya Seram pernah dan Haruku juga pernah. Tapi itu memang udah konflik ratusan tahun di antara mereka sendiri gitu ya. Bukan setahun 2 tahun. Dan itu sering terjadi gitu. Dan memang seperti sudah tradisi, saya juga kurang tahu juga ya. Tapi ya itulah yang terjadi. Dan memang terus terang saja kalau bicara wisatawan yang ke Pulau Seram itu masih sangat jarang. Mungkin karena informasi menurut saya ya. Informasi yang sangat kurang gitu ya. Orang tahunya cuma Ambon, Narsepa, udah gitu aja gitu. Tapi untuk pulau lain kayaknya kurang informasinya seperti apa. Tapi kalau masalah konflik ini saya kira nggak ngaruh ya, karena orang juga nggak banyak tahu sih itu seperti itu. Dan juga sifatnya lokal gitu, bukan menyeluruh ke satu pulau, bukan cuman kampung-kampung antar kampung ya, tarkam lah gitu istilahnya lah. Berantem antar kampung aja itu biasa sana itu. Tapi memang kalau masalah wisatanya lebih karena ini aja, info yang kurang dan transportasi yang mahal. Kita sewa kapal aja dari Ambon, kalau saya pakai ke Haruku aja 100.000 satu kapal ya. Terus sekali jalan PP 200.000. Belum lagi kalau misalnya ke Seram naik kapal tuh berapa ya? Sekitar, saya nggak tahu sekarang mungkin 100 ribuan juga kali ya kurang lebih untuk naik kapalnya. Tapi kalau untuk keliling kita harus sewa kapal lagi. Ya, sama dengan Raja Ampat lah, mahal di transportasi gitu ya kalau Seram gitu ya. Jadi lebih ke informasi wisata dan transportasi kalau menurut saya sih, bukan masalah konflik saranya gitu ya untuk Seram ya. Kemudian ke Aceh nih ya. Kalau Aceh itu mungkin gini ya, ini kaitan dengan ini global juga gitu ya, entah Islamofobia atau apa gitu. Jadi seolah-olah yang berbau syariah Islam itu seram gitu. Padahal sebenarnya kebalikannya gitu ya. Saya mungkin awalnya juga agak takut juga nih waktu serem harus begini-begini. Tapi ternyata setelah setahun di sana ya, setahun di Aceh ya alhamdulillah baik-baik aja. Nggak ada apa-apa gitu. Cuman memang kita agak lebih tertib sedikit lah. Misalnya dalam berpakaian kalau wanita ya upayakan pakai kerudung tempat umum lah gitu ya. Kemudian pakai rok panjang seperti itulah. Dan memang kalau di hotel ya mungkin Mas Jono sedang beruntung nggak ditanya, karena mungkin juga mereka juga kan ngetres wajah juga kan. Kalau wajah tidak mencurigakan ya saya kira nggak ditanya lah. Tapi kalau masih kinyis-kinyis, masih seger gitu kan, sama lagi masih ganteng gitu kan, mencurigakan itu. Kadang-kadang juga suka ada rahasia ini satpol syariah gitu. Syariah ya. Ya seperti itu. Kalau ketangkep basah dicambuk. Seperti itu. Tapi ya itu nggak terlalu inilah. Seperti itu. Nah, langkah-langkahnya kalau menurut saya sana itu kita hargai orang setempat. Kita hormati orang setempat, insya Allah mereka lebih hormat pada kita. Warung kopi ya Mas ya? Sering duduk warung kopi, ngobrol di sana. Seharian. Ya, hobinya itu seharian dari pagi, malam, pagi lagi itu ya nongkrong aja. Nongkrongnya. Dan segala sesuatu bisa selesai di warung kopi. Betul. Masalah berat di kantor gimana? Gitu ya. Nongkrong warung kopi gitu. Oke. Baik. Mas tolong ini ditutup layarnya. Kita akan tutup dan baik teman-teman semuanya, tadi banyak sekali yang sudah dibagikan oleh Mas Dias di Aceh. Ternyata indah banget loh tempatnya, saya pengen ke sana. Cuman waktu itu saya bingungnya karena saya hanya 3 minggu, sementara untuk karantinanya aja udah 10 hari. Kemudian tinggal berapa hari aja potong perjalanan itu sangat jauh. Dan formalitas bagaimana caranya untuk mendapatkan corona test atau PCR test yang kita juga itu harus banget dimasukkan di Peduli Lindungi ya. Dan itu bagi saya yang datang dari jauh dengan waktu yang kurang panjang kayaknya repot banget gitu ya. Udah deh lain kali gitu ya. Nah, mumpung sekarang sudah nggak ada repot-repotnya kayak zaman-zaman kita 2 tahun ini corona, ini teman-teman traveler, teman-teman mahasiswa dan teman-teman dosen semua yang ada di sini bisa untuk mengadakan perjalanan ke sana. Tadi sudah disebutkan tentang Pulau Seram, bagi yang ingin ke sana untuk menyiapkan dana sekitar 500.000 per hari, itu belum termasuk makan tadi ya, itu baru cuma untuk sedikit perjalanan dan untuk menginap. Kemudian untuk berada di Aceh selalu mengikuti aturan di sana. Jadi yang perempuan jangan memakai celana panjang meskipun jin itu nyaman mungkin ya untuk mahasiswa, tetapi kalau di Aceh memang tidak boleh seperti itu. Kemudian jika ada masalah langsung aja ke warung kopi, ngopi semua beres ya. Kalau di Aceh aturannya begitu. Dan memang tidak seseram yang diceritakan orang kalau aturan Islam itu ketat banget begini dan begitu. Tapi ternyata kalau kita bisa menempatkan diri, kita mengikuti aturan yang ada, itu semua bisa nyaman selama berada di Aceh. Meskipun bukan pemeluk agama Islam atau non-Muslim, menjadi turis atau menjadi pendatang di sana. Baik, itu tadi sekitar sekilas cerita. Beberapa foto sudah digelar oleh Mas Dias dalam PowerPoint, dan terima kasih sekali untuk yang hadir di sini. Sebelum kita akan beralih ke sesi berikutnya, saya persilakan untuk semua menyalakan videonya. Saya nggak bisa mengubah galeri. Bisa ya? Bisa. Oke, kita ada sekitar 12 halaman.
Baik, itu tadi presentasi dari Mas Dias Rosano yang menceritakan pertama kali tentang Seram ya, tapi saya hanya spot di sekitar Aceh. Jadi itu mungkin bagi teman-teman yang ingin ke sana tadi sudah ada gambaran tempat apa saja yang diperkenalkan oleh Mas Dias, khususnya tidak hanya 2 masjid yang tersisa dari tsunami, masjid tadi ya, tetapi juga banyak sekali pantai seperti Pantai Calang, Pantai Loknga, kemudian Pantai Lampuk, termasuk Tapak Tuan. Ini tapak dari tadi ya diceritakan. Kemudian juga dari kebun kopi Gayo. Ini menarik sekali karena kita bisa memetik, kemudian kita bisa menggiling dan meminumnya langsung di tempat. Ini mungkin mirip-mirip yang ada di Bali ya, ada perkebunan kopi di sana. Dan ternyata kita harus siap-siap dengan transportasi yang bukan umum, jadi charteran, karena ternyata banyak orang yang tidak suka di Aceh itu ya, dengan transportasi umum, tetapi dengan motor atau transportasi pribadi atau yang dari L300 dan lain sebagainya dari agen ya. Baik, teman-teman, itu tadi sekilas dari pengulangan Zoom 83, Koteka Talk 82 maksud saya yang disampaikan oleh Mas Dias. Semoga ini menjadi memori yang indah bagi teman-teman yang waktu itu hadir atau yang belum hadir sekarang sudah sedikit informasi lebih banyak tentang Aceh di mana Mas Dias beraktivitas selama ini dan pernah membagikan kepada ratusan mahasiswa UKSW yang waktu itu hadir untuk menanti kedatangan dari Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan Mas Sandiaga Uno ya. Semoga jadi karena kita sudah mengorganisir pertemuan komunitas traveler Kompasiana dengan Menteri Pariwisata agar kegiatan kita yang berhubungan dengan pariwisata ini akan semakin berkembang, semakin maju dan mungkin ada masukan dari pihak Menparekraf ya, karena kita kan komunitas kecil di kompasiana.com yang berkecimpung di dunia pariwisata, ingin memajukan promosi wisata Indonesia, termasuk juga mengenalkan wisata luar negeri melalui Zoom dengan mengenalkan kota-kota atau negara-negara yang belum pernah kita sekalipun jajaki, tetapi dibagikan oleh duta besar atau konsul jenderal yang ada di sana atau termasuk stafnya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Zaki, sepertinya sudah pergi ya, mungkin terputus karena sedang dalam perjalanan. Kemudian Mbak Dewi Dias Rosano yang hadir, sudah memberikan sambutan kepada kita semua yang hadir di sini atas pembacaan doa yang dipimpin oleh Ustadz dari Bonn, Jerman. Terima kasih juga untuk Mas Oni yang telah membukakan link di Zoom kali ini, teman-teman komunitas lain yang hadir untuk mensukseskan Koteka Talk ke-126 hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya, selamat berakhir pekan pada tim Pulpen, ada Edward, ada Mbak Dewi, ada Nurul yang ada di Depok ya, ada Mira, Mas Oni, Mas Ikrom, Mbak Mutia, Pak Sutiono, Mbak Din, Eka yang ada di Kalimantan, kemudian dari Pulpen juga ada Ibu Eri Saul nih. Kemudian Bahrudin yang ada di Kalimantan, Mbak Tamita yang ada di Denpasar, semoga sukses kuliahnya segera selesai. Ada Yose di Yogyakarta, Mbak Maria di Jakarta, ada Mbak Arkasati Lestari ini kayaknya juga ada di Kalimantan nih. Kemudian Wang Edi dari Semarku 3kom, komunitas Semarang, Kudus dan sekitarnya. Semoga hari ini merupakan hari yang sangat bermanfaat bagi kita semua karena kita telah mendoakan Mas Dias supaya tenang di sana, diampuni dosanya dan diterima amal ibadahnya selama hidup, dan jasa-jasanya di komunitas travel Kompasiana ini akan mengingatkan kita bahwa ternyata kekuatan dari sebuah komunitas itu harus didukung banyak orang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya sudah foto tadi ya bersama-sama. Semoga ini akan menjadi hari yang sangat indah, kenangan yang manis bersama keluarga dari Mas Dias Rosano, kemudian dari Jerman dan Indonesia. Saya Gena Stekman, ketua dari komunitas Traveler Kompasiana yang didapuk sebagai moderator hari ini dalam Koteka Talk 126. Mengucapkan sekali lagi terima kasih dan have nice weekend, selamat meninggalkan ruangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jumpa lagi di kesempatan lainnya.